Selamat pagi, Shalom Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus di rumah masing-masing. Kiranya kedamaian perlindungan dari Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Hari ini kita dipersatukan dalam ibadah minggu. Kita masih menjalankan ibadah secara online. Hal ini dikarenakan situasi pandemi yang masih berlangsung di antara kita. Maka sambil mempersiapkan diri menyambut era normal baru, mari kita terus berdoa, memohon supaya kuasa Tuhan Yesus memulihkan keadaan kita semua. Selain itu tentu wajib bagi kita untuk menjalankan disiplin protokol kesehatan dengan menjalankan 5M. Di dalam ibadah minggu ini pula sekaligus kita akan memperingati bersama sengsara Tuhan kita Yesus Kristus melalui pelayanan sakramen perjamuan kudus. Kiranya Roh Kudus hadir memberkati di dalam ibadah minggu ini. Kiranya Roh Kudus membawa kita menerima anugerah keselamatan dari Allah Bapa kita. Di dalam dan oleh darah Yesus Kristus yang telah dikorbankan Allah bagi kita. Marilah kita bersama-sama mengawali ibadah saat ini dengan memohon pimpinannya. Ibadah ini kita alaskan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian dibacakan nats sabda awal atau introitus yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 22 dan 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Marilah kita panjatkan ucapan syukur kita dengan menyanyikan pujian bagi Tuhan melalui nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait pertama dan kedua, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus.
Baiklah saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita memasuki pemberitaan sabda Tuhan. Dipersilahkan saudara di rumah masing-masing mempersiapkan bacaan di dalam surat Efesus pasal yang kedua, ayat 11 sampai 22. Surat Efesus pasal yang kedua, ayat 11 sampai 22. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, tiba saatnya kami bersama-sama hendak mempelajari, menggumuli, dan memohon nasihat melalui kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari bahwa firman-Mu itu menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami, nasihat dikala kami membutuhkan pertolongan-Mu. Maka bersabdalah kepada kami melalui hamba-Mu. Kami percayakan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, di dalam surat Efesus pasal yang kedua, ayat 11 sampai 22 dikatakan demikian. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Oleh karena Dia, kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Maka berbahagialah Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkenan untuk mendengar sabda Tuhan, membaca bahkan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam tulisan-tulisan perjanjian baru, kita mengenal berbagai macam metafora untuk menggambarkan gereja sebagai umat Allah. Ada banyak sekali gambaran-gambaran yang ditampilkan di sana. Salah satu metafora untuk menggambarkan sebuah gereja yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sana menggambarkan bahwa gereja itu sebagai keluarga Allah. Indah sekali saudara-saudara penggambaran gereja itu
umat Tuhan itu sebagai keluarga Allah. Mengapa gereja itu digambarkan sebagai keluarga Allah? Karena melihat karakter-karakter yang muncul di dalam kehidupan gereja. Karakter keluarga tidak lain adalah persaudaraan yang intim. Karakter di dalam kekeluargaan adalah sebuah hubungan yang personal, yang akrab, dan itu dialami baik sesama anggota jemaat maupun antar jemaat-jemaat yang ada. Keluarga Allah itu berarti komunitas yang dibangun atas dasar kasih. Keluarga Allah itu adalah komunitas yang dibangun atas rasa saling berbagi bersama, menanggung beban bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini adalah anak-anak yang sama dari Bapa yang Maha Kudus, yaitu Allah dan Bapa kita. Kita pun juga bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan kita yang menjadi anak sulung Bapa di surga terhisap di dalam sebuah keluarga Allah. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, apakah penggambaran gereja keluarga Allah itu? Masing-masing dialami di dalam persekutuan kita. Itu yang menjadi pertanyaannya. Di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, beraneka ragam, dengan berbagai keyakinan, dengan berbagai pola hidup, dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada. Saudara-saudara, komunitas Kristiani di negara kita menjadi satu komunitas yang kecil dibandingkan komunitas keyakinan yang lain. Orang sering menyebut diri umat minoritas. Seringkali di dalam persekutuan-persekutuan mereka justru ketika mereka hadir bersama-sama di dalam komunitas bersama yang beragam, banyak orang-orang yang di luar keyakinan Kristiani menyatakan kekagumannya. Mereka begitu rukun, bekerja sama dengan baik. Apa sebabnya? Orang Nasrani itu kuncinya apa? Mereka biasa hidup dengan rukun. Kok bisa ya demikian? Bisa berjalan bersama-sama. Itu mungkin yang bisa kita jumpai di beberapa tempat di mana persekutuan Kristen atau gereja itu muncul. Namun di tempat yang lain juga, seperti di kota tempat di mana kita tinggal, komunitas Kristen juga cukup dominan. Kita melihat gereja-gereja berkembang dengan pesat di kota kita tercinta, kota Semarang. Dalam satu perjumpaan dengan umat berkepercayaan lain, kita melihat dengan banyaknya gereja-gereja yang muncul di kota Semarang ini. Mungkin kalau dihitung jumlahnya bisa puluhan, bahkan mungkin bisa ratusan denominasi. Bukan hanya satu aliran, misalnya Katolik atau Protestan, tetapi juga Pantekosta, Karismatik, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali dan semakin bertambah denominasi itu. Saudara-saudara, kalau memang itu menjadi sebuah kebutuhan dalam pelayanan yang semakin berkembang, tentu itu adalah hal-hal yang baik. Namun dalam banyak hal justru munculnya keberagaman gereja di wilayah-wilayah yang dominan kekristenan atau jumlahnya cukup banyak, justru diawali dengan adanya permasalahan-permasalahan internal di dalam gereja. Ada jemaat satu dengan yang lain tidak cocok dengan kepemimpinannya, pindah ke gereja lain, mendirikan gereja yang baru. Maka dalam sebuah percakapan dengan beberapa tokoh agama, seringkali yang saya jumpai muncul pertanyaan, ini ada kelompok baru lagi ya Pak, apakah mereka tidak bisa beribadah bersama-sama dengan kelompok yang sudah ada sebelumnya? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, itu dua ilustrasi yang ingin menunjukkan kepada kita semuanya. Pertama, bahwa keberagaman
di tengah-tengah persekutuan, di tengah gereja itu bisa menjadi sebuah fondasi kerukunan dan kerjasama yang baik, sehingga mereka pun dikagumi oleh masyarakat secara umum. Tapi yang kedua, di sisi lain, keberagaman itu bisa menjadi titik awal atas terjadinya perpecahan. Kedua-duanya itu disaksikan oleh lingkungan masyarakat di mana kita berada. Saudara-saudara, masyarakat tentu tidak menutup mata terhadap kenyataan di dalam persekutuan gereja yang ada. Mereka menjadi saksi sejauh mana pengikut Kristus mengembangkan diri, mengelola keberagaman yang ada. Saudara-saudara, kalau salah di dalam mengelola, keberagaman itu justru menjadi batu sandungan, bukannya kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya jauh-jauh hari firman Tuhan melalui nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Rasul Paulus mewanti-wanti jemaat Efesus untuk bisa mengelola keragaman itu dengan baik. Melalui bacaan kita hari ini kepada jemaat di Efesus, kita melihat ada dua kelompok atau golongan besar yang ada di jemaat Efesus. Yang pertama termasuk kelompok orang-orang yang bersunat dan tidak bersunat, dibaca di dalam ayat 11 dan 12. Atau disebut juga dengan istilah orang yang jauh dan orang yang dekat, ayat 13 dan 17. Nah, istilah itu dikenakan kepada semua pengikut Kristus yang berlatar belakang non-Yahudi dan berlatar belakang Yahudi. Orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi disebut sebagai orang-orang bersunat, orang-orang yang dekat. Orang Kristen yang berlatar belakang non-Yahudi disebut sebagai orang-orang yang tidak bersunat atau orang-orang yang jauh. Saudara-saudara, jikalau keberagaman yang muncul dari hasil penginjilan yang dilakukan Rasul Paulus tidak dikelola dengan baik, maka perpecahan pun akan muncul di tengah-tengah jemaat Efesus. Sebagai jemaat mula-mula mereka perlu memahami bahwa segala perbedaan itu indah. Segala perbedaan itu diperkenan oleh Allah. Segala perbedaan itu memperkaya kehidupan yang lebih utuh. Hal ini tentu saja bukan tanpa dasar. Rasul Paulus menjelaskan bahwa di dalam karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, Ia telah melenyapkan perseteruan. Di ayat 16 dikatakan, dan untuk mendamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Saudara-saudara, pendamaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bukan hanya terkait dengan pendamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Perjamuan kudus yang sebentar lagi akan kita jalani bersama-sama. Kita akan makan roti dan minum anggur bersama-sama. Itu adalah simbol pendamaian antara diri kita yang berdosa dengan Yesus Kristus yang telah membebaskan dari kita. Tetapi pendamaian Kristus itu juga sekaligus menyangkut sisi pendamaian atas perseteruan yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Karena itu di jemaat Efesus yang telah menerima pendamaian dari Allah melalui Sang Kristus juga perlu mewujudkan pendamaian dengan sesama. Roti dan anggur perjamuan kudus itu pun juga memiliki bukan hanya dampak-dampak liturgis, bukan hanya berdampak secara internal di dalam kehidupan kita, tetapi juga memiliki dampak-dampak sosial untuk pendamaian bersama antar jemaat, antar gereja. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, oleh sebab itu jemaat Efesus yang telah menerima pendamaian dari Allah melalui Sang Kristus perlu sekali lagi mewujudkan pendamaian dengan sesama. Tidak bisa mereka yang telah memiliki Kristus tidak mewujudkan perdamaian antar warga jemaat.
Tembok-tembok pemisah yang ada di Efesus harus diruntuhkan sehingga umat beriman bisa dibangun bersama sebagai sebuah keluarga Allah. Mereka memang berbeda-beda. Mereka berlatar belakang Yahudi non-Yahudi. Namun perbedaan itu sudah didamaikan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, Rasul Paulus yang di pasal pertama telah menegaskan makna penting menyadari peranan Tuhan Yesus bagi kehidupan mereka, maka saat ini karya pemilihan itu pun perlu dimaknai dalam kehidupan bersama di tengah-tengah jemaat. Tuhan Yesus yang telah memberikan pendamaian antar mereka. Dengan demikian yang ada bukan Yahudi non-Yahudi, yang ada adalah keluarga Allah. Ini penting untuk memayungi semua yang menjadi milik Kristus. Dan ini berdampak kepada gereja sepanjang zaman. Tidak ada tembok pemisah di dalam kehidupan seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Mereka dalam perbedaan disatukan, diikat oleh kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena upaya membangun iman bersama dalam keluarga dimungkinkan, karena masing-masing sudah diperkenan Allah di dalam Yesus Kristus. Maka di akhir perikop bacaan kita mengatakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi saudara-saudara, setiap jemaat masing-masing diberi tempat untuk berperan aktif. Bukan hanya ala kadarnya menjadi bagian keluarga Allah. Bahkan Rasul Paulus memberikan penegasan bahwa keluarga itu menjadi bait Allah yang kudus. Artinya peran serta mereka dalam membangun, dalam rangka menyatakan kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Peran serta itu bukan hanya tanggung jawab manusia, tetapi tanggung jawab rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perbedaan, perselisihan, beda pendapat, bahkan perpecahan yang ada di dalam sejarah kekristenan tercatat di sepanjang Alkitab dan sejarah gereja menjadi petunjuk kepada kita umat Tuhan di masa kini, supaya kita sungguh bijaksana menyikapi keberagaman di dalam kehidupan jemaat, supaya kita tetap memiliki satu pemahaman bahwa jemaat gereja itu adalah keluarga Allah. Keberagaman yang ada di jemaat itu masing-masing perlu dikelola bersama dengan baik oleh berbagai pihak. Semuanya merasa bertanggung jawab untuk mengelola keberagaman yang ada menjadi sebuah kekayaan, menjadi sebuah kekayaan yang membangun kehidupan bersama. Saudara-saudara, gereja adalah bait Allah itu sendiri, yaitu kita semuanya. Maka ada lagu di dalam kidung jemaat yang mengatakan bahwa aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja. Gereja itu bukan semata-mata dilihat dari gedungnya, bukan semata-mata dilihat dari menaranya, bukan semata-mata dilihat dari organisasinya, tetapi ketika masuk ke dalam ruangan ibadah gereja itu ada berkumpul orang-orangnya, disitulah gereja. Gereja adalah orangnya. Saudara-saudara, kiranya persaudaraan kita terbangun, kiranya kekeluargaan kita itu terbangun, dikelola dengan baik untuk menjadi kesaksian bagi masyarakat kita yang memuliakan nama Tuhan. Saya akan menutup sebuah ilustrasi yang sangat indah untuk kehidupan gereja sebagai keluarga Allah. Konon dahulu kala ada dua orang yang menerima warisan dari orang tuanya. Mereka membagi rata warisan itu. Yang satu punya keluarga, punya istri, punya anak. Yang satu hidup sendirian. Ketika mereka berpikir bersama-sama, yang punya anak, yang punya istri, yang berkeluarga itu mengatakan, pembagian adil itu memang baik, tetapi tidak adil untuk saudaraku.
karena aku masih bisa hidup bersama dengan istri dan anak-anakku. Mereka yang akan berjuang bersama-sama, bahkan untuk masa depan yang baik. Sehingga sang anak ini yang sudah berkeluarga bertekad untuk membagi warisannya kepada saudaranya yang tidak berkeluarga. Maka tengah malam aku akan pergi diam-diam membawa sekarung gandum untuk saya taruh di lumbung saudaraku yang tidak berkeluarga. Lalu yang tidak berkeluarga yang hidup sendirian pun juga berpikir dengan pikiran yang sama. Aku merasa tidak adil mendapat bagian yang sama. Aku hidup sendiri, sedangkan saudaraku hidup dengan istri dan anak-anaknya. Kebutuhannya lebih banyak daripada kebutuhanku. Aku pun akan berbuat sesuatu. Apa yang menjadi warisanku sebagian pun juga akan aku berikan dengan diam-diam di lumbung saudaraku. Itu dilakukan selama bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, suatu malam mereka bersama-sama membawa gandum dan mereka bertemu di suatu tempat, tidak disangka. Di tengah malam yang gelap mereka bertemu. Saudara berdua itu ketemu sedang membawa sekarung gandum yang hendak dimasukkan di lumbung masing-masing. Mereka berpelukan dan cahaya terang di atas langit itu menerangi kedua saudara yang hidup seperti itu. Saudara-saudara, kisahnya diketemukan untuk beberapa puluh tahun kemudian. Dan saat itu orang ingin membangun rumah ibadah. Tidak ada tempat yang lebih tepat ketika tempat yang dipakai ketika dua saudara itu bertemu. Ilustrasi ini sangat indah saudara-saudara untuk membangun kita dalam kebersamaan sebagai keluarga Allah. Saudara sudah didamaikan melalui tubuh dan darah Kristus. Marilah kita membangun perdamaian bersama dengan keluarga Allah yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa setelah kita mendengar sabda Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah bersabda kepada kami, betapa keberagaman itu indah, betapa keberagaman itu memperkaya kehidupan, betapa keberagaman itu keniscayaan yang terjadi dalam kehidupan kami sebagai manusia. Engkau menghendaki semuanya itu. Maka di tengah-tengah keberagaman itu, kami memohon supaya Engkau sendiri yang memberikan hikmat kepada kami untuk mengelola dengan baik, sehingga keberagaman itu menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Berkatilah jemaat-Mu, berkatilah mereka masing-masing di rumah. Mereka mengadakan ibadah secara mandiri, tetapi janganlah kiranya kehilangan kedekatan dengan Engkau, Sang Pemberi kehidupan. Yang sakit kiranya Tuhan lawat, jamah mereka. Yang membutuhkan pertolongan-Mu, Engkau senantiasa ada. Yang mengalami berbagai beban berat dan persoalan-persoalan hidup, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sendiri yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa untuk pemulihan keadaan bahkan di negeri ini. Kiranya tangan kuasa Tuhan yang terus senantiasa bekerja. Berkati ya Tuhan saat ini perjalanan kehidupan gereja-Mu di Semarang 1 ini dengan kuasa Tuhan yang Maha Kudus. Sepeninggal almarhum Pendeta Andreas Setiawan, kiranya karya Tuhan terus masih berjalan seperti yang pernah dilakukan pada masa-masa ketika hamba-Mu bersama-sama dengan jemaat yang ada. Melalui majelis jemaat, seluruh aktivis yang ada, kami serahkan seutuhnya pekerjaan pelayanan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 184, bait yang pertama.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan di rumah masing-masing, tiba saatnya kita bersama-sama akan memasuki pelayanan sakramen perjamuan kudus. Tentu sudah diumumkan melalui warta gereja dan juga sudah dilakukan penarosan jemaat sebelumnya. Hari ini dilayangkan pelayanan perjamuan kudus secara online. Saudara tentu di rumah masing-masing sudah mempersiapkan roti dan anggur yang sudah didoakan. Saudara-saudara, perjamuan kudus adalah dilakukan untuk warga jemaat baptis dewasa atau sidi dan yang tidak sedang di dalam penggembalaan jemaat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara kiranya memperhatikan baik-baik. Dan sekarang saya akan membacakan formulir perjamuan kudus. Bahwa perjamuan kudus itu adalah sakramen suci. Oleh sebab itu, siapa yang merayakannya mestilah orang yang dengan sungguh hati berniat melaksanakan kehendak Allah, yakni mendengar firman-Nya dan berusaha untuk mewujudkannya. Supaya pelayanan sakramen perjamuan kudus sungguh mendatangkan kekuatan, berkat, dan penghiburan dari Tuhan, maka saudara semua perlu menguji diri. Adapun yang perlu diperhatikan ketika kita menguji diri sendiri adalah: pertama, kita perlu merenungkan dan menyesali dosa kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, apakah hati kita sudah sungguh percaya akan pengampunan Tuhan melalui kematiannya Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang ketiga, apakah kita juga sudah mengucap syukur atas anugerah Tuhan dan pemeliharaannya atas kita. Maka setiap orang yang memiliki sikap demikian dianggap layak untuk ikut dalam perjamuan kudus. Sebaliknya, jika tidak ada kesaksian yang demikian, maka perjamuan kudus tidak akan mendatangkan berkat atas dirinya sendiri. Sedangkan yang mesti kita ingat ketika mengambil roti dan anggur perjamuan kudus adalah yang pertama, sengsara dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Yang kedua, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib karena dosa kita. Yang ketiga, haruslah kita saling memperdulikan satu dengan yang lain, di antara kita dengan saling tolong-menolong. Demikianlah formulir perjamuan kudus yang sudah dibacakan. Kiranya saudara boleh mempersiapkan diri di rumah masing-masing. Marilah kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, sebelum kami bersama-sama memakan roti dan meminum anggur perjamuan kudus, kami mohonkan kiranya Engkau sendiri yang menguji hati kami masing-masing. Layakkan kami bersama-sama untuk mengenang sengsara kematian-Mu, untuk mengambil tubuh dan darah-Mu itu sebagai persekutuan yang hidup di dalam iman kepercayaan kami kepadamu, ya Tuhan. Di rumah masing-masing Tuhan sucikan roti dan anggur yang sudah dipersiapkan, sehingga Engkau melayakkan kami semuanya saat ini. Kami menyerahkan doa kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah dibacakan pemberitaan kasih karunia menurut firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Mari kita menuju meja perjamuan Tuhan. Terlebih dahulu kita bersama-sama menyanyikan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait pertama, Bila ku renungkan dosaku. Padamu Tuhan.
Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di rumah masing-masing di hadapan meja saudara tentunya sudah tersedia roti dan anggur. Roti dan anggur yang ada di sini merupakan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Maka ketika kita makan roti dan minum cawan anggur ini, marilah kita senantiasa mengingat akan pengorbanannya di kayu salib atas dosa-dosa kita. Dia yang telah ada di surga kiranya hadir dalam kehidupan kita melalui hubungan yang menguatkan dan memberikan penghiburan. Sebagaimana roti dan anggur menguatkan dan menyegarkan tubuh jasmani kita, kiranya jiwa kita pun disegarkan olehnya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Baiklah saudara mengangkat roti masing-masing di rumah. Kita menyadari persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Yang kita pecah-pecahkan ini sebagai penebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Maka marilah kita menghayati apa arti persekutuan dengan tubuh Kristus saat ini. Sebelum kita makan roti ini, marilah kita bersama-sama mengingat firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, maka perbuatlah ini senantiasa menjadi peringatan akan aku. Maka dengan iman di rumah masing-masing marilah kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjamuan setelah memecah-mecahkan roti dan memakannya bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus pun mengambil cawan anggur dan menuangkan atasnya. Cawan anggur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus yang telah dikorbankan untuk penebusan dosa-dosa kita. Marilah sebelum meminum cawan anggur ini, untuk mengingat pengorbanannya, kita senantiasa percaya kepada pengorbanan Kristus. Maka sebelum kita meminum cawan anggur ini, marilah kita mengingat firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara sekalian di rumah masing-masing, dengan senantiasa mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, darahnya yang tercurah, mari kita minum cawan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mundur dari meja perjamuan Tuhan, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan
dengan mengucap syukur atas berlangsungnya perjamuan kudus ini untuk kita semuanya. Marilah kita berdoa. Dengan rasa syukur ya Tuhan, kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Engkau yang telah memimpin kami untuk mengenang sengsara dan kematian-Mu melalui persatuan dengan tubuh dan darah-Mu. Perjamuan kudus yang saat ini kami lakukan bersama-sama. Kiranya melalui sakramen perjamuan kudus ini, jiwa kami semakin dikuatkan oleh tuntunan-Mu. Saudara-saudara yang sakit disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kiranya yang lemah pengharapan Tuhan menguatkan dengan pengharapan yang senantiasa terus ada. Kiranya perjamuan kudus ini mendatangkan berkat bagi seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kami percayakan sepenuhnya kehidupan mereka satu persatu ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, demikianlah nats firman Tuhan untuk mengakhiri pelayanan perjamuan kudus sebagaimana di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 57-58. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakhiri pelayanan perjamuan kudus ini dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 34, bait yang pertama dan kedua, Disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamatku ditebus. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Di rumah masing-masing, tetaplah hayati penderitaan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan masing-masing saudara terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan dari Allah Bapa yang kudus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, senantiasa menyertai saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita. Amin.
Mari kita nyanyikan pujian NKB nomor 83, bait pertama kedua, Nun di Bukit yang Jauh. Manusia